Al-Quran untuk seluruh umat manusia, kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Alasannya pastilah terkait dengan karakteristik Al-Quran itu sendiri, sehingga bahasa lain dianggap tidak layak digunakan oleh Al-Quran. Maka untuk menjawabnya, kita perlu tahu karakteristik Al-Quran. Al-Quran untuk semua manusia. Berbeda dengan kitab suci agama sebelum Islam yang diperuntukkan khusus kepada kalangan terbatas. Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh makhluk melata yang bernama manusia, bahkan juga untuk bangsa jin. Maka bahasa yang digunakan Al-Quran haruslah bahasa yang punya posisi strategis. Dan bahasa itu adalah bahasa Arab dengan sekian banyak alasannya. Bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa adalah manusia yang pertama kali menggunakan bahasa Arab. Sebab mereka diciptakan di dalam surga. Hal ini berdasarkan pada riwayat bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ketika Adam alaihissalam menjejakkan kaki pertama kali di permukaan planet bumi, maka bahasa yang dituturkannya pasti bahasa Arab. Kalau kemudian anak-anak Adam berkembang biak dan melahirkan jutaan bahasa yang beragam di muka bumi, semua berasal dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab memang induk dari semua bahasa yang dikenal umat manusia. Wajar pula bila Al-Quran yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia menggunakan bahasa yang menjadi induk semua bahasa umat manusia. Bahasa Arab paling banyak memiliki kosakata. Sebagai induk dari semua bahasa di dunia dan tetap digunakan umat manusia hingga hari ini, wajar pula bila bahasa Arab memiliki kosakata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak. Bahkan, para ahli bahasa Arab mengungkapkan bahwa bahasa Arab memiliki kata-kata perpadanan yang paling menakjubkan. Misalnya, kata unta dalam bahasa Indonesia hanya ada satu padanan. Tapi dalam bahasa Arab memiliki 800 padanan kata. Sedangkan kata anjing memiliki sekitar 100 padanan kata. Fenomena seperti ini tidak pernah ada di dalam bahasa lain di dunia ini. Semua itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Karena faktor usia bahasa Arab yang sangat tua, tetapi tetap masih digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari hingga hari ini. Dengan alasan ini, maka wajar pula bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai sebagai wadah makna Al-Quran. Al-Quran berlaku sepanjang masa. Berbeda dengan kitab suci agama lain yang hanya berlaku untuk masa yang terbatas. Al-Quran sebagai kitab suci diberlakukan untuk masa waktu yang tidak terhingga, bahkan sampai datangnya kiamat. Maka bahasa yang digunakan Al-Quran haruslah bahasa yang tetap digunakan oleh umat manusia sepanjang zaman. Kenyataannya, sejarah manusia belum pernah mengenal sebuah bahasa pun yang tetap eksis sepanjang sejarah. Setiap bahasa punya usia, selebihnya hanya tinggal peninggalan sejarah. Bahkan bahasa Inggris sekalipun masih mengalami kesenjangan sejarah. Maksudnya, bahasa Inggris yang digunakan pada hari ini jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang Inggris di abad pertengahan. Kalau Ratu Elizabeth II masuk ke lorong waktu dan bertemu dengan leluhurnya, King Arthur, yang hidup di abad pertengahan, tentu mereka tidak bisa berkomunikasi, meski sama-sama penguasa Inggris di zamannya. Mengapa? Karena meski namanya masih bahasa Inggris, tapi kenyataannya bahasa keduanya jauh berbeda. Karena setiap bahasa mengalami perkembangan, baik istilah maupun tata bahasanya. Setelah beratus tahun kemudian, bahasa itu sudah jauh mengalami pergeseran yang serius. Yang demikian itu tidak pernah terjadi pada bahasa Arab. Bahasa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab yang hidup di abad ke-7 masih utuh dan sama dengan bahasa yang dipakai oleh Raja Salman, penguasa Saudi Arabia di abad ke-21 ini. Kalau seandainya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipertemukan dengan Raja Salman melalui mesin waktu, keduanya bisa berbincang-bincang dengan leluasa menggunakan bahasa Arab. Dengan kenyataan seperti ini, wajarlah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quranul Karim yang abadi. Kalau tidak, boleh jadi Al-Quran sudah musnah seiring dengan musnahnya bahasanya. Al-Quran juga mengandung informasi yang padat. Di antara keistimewaan bahasa Arab adalah kemampuannya menampung informasi yang padat di dalam huruf-huruf yang singkat.
Sebuah ungkapan yang hanya terdiri dari 2 atau 3 kata dalam bahasa Arab mampu memberikan penjelasan yang sangat luas dan mendalam. Sebuah kemampuan yang tidak pernah ada di dalam bahasa lain. Makanya belum pernah ada terjemahan Al-Quran yang bisa dibuat dengan lebih singkat dari bahasa Arab aslinya. Semua bahasa umat manusia akan bertele-tele dan berpanjang-panjang ketika menguraikan isi kandungan tiap ayat. Sebagai contoh, lafal ain dalam bahasa Arab artinya mata. Ternyata juga punya makna lain yang sangat banyak, seperti berarti manusia, jiwa, hati, mata uang logam, pemimpin, kepala, orang terkemuka, macan, matahari, penduduk suatu negeri, penghuni rumah, sesuatu yang bagus atau indah, keluhuran, kemuliaan, ilmu, spion, kelompok, hadir, tersedia, inti masalah, komandan pasukan, harta, riba, sudut, arah, segi, telaga, pandangan, dan lainnya. Bahasa lain tidak punya makna yang sedemikian padat yang hanya terhimpun dalam satu kata yang terdiri dari 3 huruf. Maka sangatlah wajar bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa untuk mengungkapkan firman-Nya yang abadi. Karakter lain Al-Quran adalah mudah dibaca dan dihafal. Sesuai dengan fungsi Al-Quran yang salah satunya sebagai pedoman hidup pada semua bidang kehidupan, Al-Quran harus berisi beragam materi dan informasi sesuai dengan beragam disiplin ilmu. Istilah yang digunakan di setiap disiplin ilmu pasti berbeda-beda. Dan sangat boleh jadi, seorang yang ahli di dalam sebuah disiplin ilmu akan menjadi sangat awam bila mendengar istilah-istilah yang ada di dalam disiplin ilmu lainnya. Dan kalau beragam petunjuk yang mencakup beragam disiplin ilmu itu harus disatukan dalam sebuah kitab yang simple, diperlukan sebuah bahasa yang mudah dan sederhana, tapi tetap mengandung banyak informasi penting di dalamnya. Bahasa itu adalah bahasa Arab. Karena bahasa itu mampu mengungkapkan beragam informasi dari beragam disiplin ilmu, namun tetap cair dan mudah dimengerti. Saking mudahnya bahkan bisa dihafalkan di luar kepala. Inilah salah satu karakter bahasa Arab yang mudah dihafalkan. Bahkan penduduk gurun pasir yang tidak bisa baca tulis pun mampu menghafal jutaan bait syair bahasa Arab. Dan karena mereka terbiasa menghafal apa saja di luar kepala, sampai-sampai mereka tidak terlalu butuh lagi dengan alat tulis atau dokumentasi. Kisah cerita yang tebalnya berjilid-jilid buku bisa digubah oleh orang Arab menjadi jutaan bait puisi dalam bahasa Arab dan dihafal di luar kepala dengan mudah. Barangkali fenomena ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tulis-menulis kurang berkembang di kalangan bangsa Arab saat itu. Buat apa menulis kalau semua informasi bisa direkam di dalam otaknya? Maka sangat wajar pula jika Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai seorang yang buta huruf. Maka tak berlebihan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Al-Quran juga harus indah dan tidak membosankan. Salah satu keunikan bahasa Arab adalah keindahan sastranya tanpa kehilangan kekuatan materi kandungannya. Sedangkan bahasa lain hanya mampu memenuhi salah satunya. Kalau bahasanya indah, kandungan isinya menjadi tidak terarah. Sebaliknya, kalau isinya informatif, maka penyajiannya menjadi tidak asik diucapkan. Mari kita rasakan perbedaannya. Ada sebuah pintu perlintasan kereta api yang modern di Jakarta. Setiap kali ada kereta mau lewat, secara otomatis terdengar rekaman suara yang membacakan peraturan perlintasan kereta. Awalnya, masyarakat senang mendengar. Tapi ketika setiap hari mendengar suara itu, orang menjadi bosan. Bahkan ada yang malah merasa terganggu dengan rekaman suara itu. Bandingkan dengan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca orang ribuan kali, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Belum pernah ada orang yang merasa bosan atau terusik ketika diperdengarkan. Bahkan bacaan Al-Quran itu begitu sejuk di hati, indah dan menghanyutkan. Padahal tidak semua orang mengerti bahasa dan artinya. Bagi orang yang mengerti bahasanya, tentu akan ketagihan ingin selalu mendengarnya. Tidak ada satupun bahasa di dunia ini yang bisa tetap terdengar indah ketika dibacakan, namun tetap mengandung informasi kandungan yang kaya, kecuali bahasa Arab. Maka wajarlah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan bahasa Arab. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Al-Quran
Surah Fussilat ayat 44.